Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan segala sukacita ini. Anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Luar biasa. Shalom. Ya, terima kasih. Malam hari ini satu kehormatan bagi saya, satu sukacita untuk ada bersama dengan ini saudara-saudara semua. Siapa yang sudah menikah? Ada yang sudah menikah? Atau masih bujangan semua? Halo? Masih umur 17 tahun saya, Bu. Belum nikah. Ya. Saya Ibu Pendeta Orinje Chandra Puspitasari. Usia saya 46. Tuhan percayakan dua putri dalam hidup kami, dan kami menggembalakan di Solo, Surakarta, daerah Jawa Tengah ya. Saya rekan mahasiswi dari Kak Noni, Kak Ruth, Kak Joshua, Kak Lingkar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayo malam hari ini saya percaya ini waktu yang sangat berharga, ini waktu yang sangat istimewa. Kita akan perhatikan dulu Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Nanti Kak Noni atau Kak Ruth akan share kebenaran firman Tuhan ini. Oke. Luar biasa. Ya, Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Kabar baik. Katakan kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Yes. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Yang pertama, kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang kedua apa? Membebaskan tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Yang keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yang kelima, untuk memberitakan tahun Tuhan, tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin, amin. Grup rohani ini, grup El Shaddai ini, hari-hari ini tentang pencurahan Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa ini saatnya memang gereja Tuhan bangkit. Ini saatnya kita mengizinkan Roh Allah bekerja luar biasa, lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Oke. Yes. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini adalah perkataan nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, dan kemudian
dibaca ulang oleh Yesus. Yesus sebagai rabi, waktu itu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, kemudian masuk ke rumah ibadat, kemudian dia memberitakan kitab ini. Yang menarik adalah di ayat 21 tadi, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara, genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Kalau hari ini, malam hari ini, saudara dan saya mendengar nas ini, maka genaplah nas ini atas hidup saudara dan saya. Memang pada waktu itu konteksnya adalah nubuatan di Yesaya pasal 60 ini, 61, Yesaya pasal 61 ini, memang digenapkan dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Allah yang memenuhinya, Yesus Kristus sebagai manusia 100%, kemudian juga Tuhan 100%, tetapi sebagai manusia 100%, urapan Allah, Roh Kudus yang mengurapinya, ini memperlengkapi Yesus Kristus dalam kemanusiaannya 100%. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bergerak dalam kuasa Allah. Ada dua kebenaran kekal yang kita tangkap pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita telah dipulihkan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, mengurapi Tuhan Yesus, mengurapi Yesus. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ada 5 hal yang telah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Setelah itu nanti kita akan belajar, kita lebih dulu dipulihkan untuk apa? Untuk memulihkan. Oke, ya, yang pertama kita akan bahas singkat saja, tapi saudara tangkap hatinya Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kabar baiknya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah dipulihkan. Kita dulu yang miskin, firman Tuhan katakan Yesus Kristus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Miskin itu akibat dosa. Saya percaya tidak ada satupun yang menyukai miskin. Benar? Tidak ada satupun yang suka dengan yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu akibat dosa. Saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mematahkan kutuk kemiskinan. Firman Tuhan katakan, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saya percaya hari-hari ini, ketika roh kita dipulihkan, saya melihat dalam perjalanan pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan. Saya mau saksikan sebentar. Saya pernah saksikan ini ke Kak Ruth. Berapa awal kami di kota Solo ini, di Jawa Tengah ini, sudah mau 13 tahun. Sekitar 12 tahun yang lalu ketika kami masuk Solo, ada satu keluarga, jadi keluarga ini kerja, dia dulu mantan ya preman layak kasar sekali. Dia punya keahlian untuk jadi apa ya, membuat furniture gitu ya, interior gitu ya. Nah, miskin sekali hidupnya. Dia sudah percaya Tuhan Yesus, tapi belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Sehari-hari untuk makan saja susah, istrinya sakit-sakitan, kemudian rumahnya juga reot sekali begitu. Tetapi begitu Tuhan perkenalkan kami dengan keluarga ini, kita katakan, hai, dengar firman Tuhan katakan pemulihan rohani akan disertai dengan pemulihan ekonomi. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang memerdekakan kita dari kemiskinan. Sehingga benar-benar firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk diberkati. Dan kita juga dipanggil untuk memberkati. Apa yang terjadi? Dalam pengiringan pengembalaan kami, Pak Heri, suami saya, Pak Pendeta Obaja Heri Purnomo, selalu pakai istilah gini. Jadi kami menemani jemaat.
dalam suka maupun duka begitu ya. Nah, kami juga latih bagaimana mengelola keuangan. Kemudian Pak Heri, suami saya katakan ke Bapak ini, ayo Pak, belajar mandiri. Belajar mandiri. Mulai minta izin sama bos supaya dipercayakan untuk satu proyek sendiri begitu ya. Dan kemudian Bapak ini juga dipercaya juga memiliki tukang-tukang dan harus menggaji tukang-tukangnya. Nah, saudara, waktu berlalu dan puji Tuhan, Bapak ini menundukkan diri kepada Yesus Kristus. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pun menundukkan diri untuk taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Pemulihan ekonomi terjadi. Kutuk kemiskinan dipatahkan. Singkat cerita, Bapak ini semakin dipercaya, semakin berkembang, ada proyek-proyek yang baru, ada proyek-proyek yang besar yang mulai dipercayakan. Sampai akhirnya ada satu proyek yang menghasilkan satu mobil Avanza. Keuntungannya begitu ya, rumahnya sudah dibangun, nah sekarang mulai dipercaya menjadi desain untuk beberapa hotel di kota Solo. Saudara, percayalah ini. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul, Tuhan, apa layak aku untuk diberkati? Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah telah membebaskan kita dari kutuk kemiskinan. Yang percaya katakan amin. Dengar baik-baik. Amin. Hari ini tetapkan hati. Kalau malam hari ini kita percaya pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan Roh Kudus membebaskan kita. Kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Kabar baiknya adalah kita tidak lagi ada di bawah kutuk kemiskinan. Mungkin ada yang selama ini bangkit, tapi kok enggak bisa Tuhan. Bagaimana janjimu? Katakan kok Allah Jehovah Jireh, kok Allah yang menyediakan. Saya katakan kabar baik malam hari ini datang kepada saudara dan saya. Kita dipulihkan dari kemiskinan. Kita menikmati yang namanya berkat. Bapak, saudara, dan saya adalah Bapa, Raja, Allah, pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang mustahil. Makanya firman Tuhan katakan, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, untuk diberikan kepada saudara dan saya waktu kita dalam kondisi keberadaan kita yang masih berdosa. Terlebih lagi sekarang, kita sudah diampuni, kita sudah dimerdekakan. Apa yang kita minta? Asal itu sesuai dengan janji Tuhan, firman Tuhan, dan Tuhan menghendaki. Abraham, Ishak, Tuhan katakan bahkan justru di masa kekeringan, Ishak, Abraham semakin kaya, bertambah kaya. Karena itu memang haknya anak dipelihara oleh Tuhan. Amin. Janji Tuhan dalam hal kita dipulihkan adalah kita dipulihkan dalam hal kemiskinan ini. Kita menikmati berkat yang seharusnya kita nikmati sebagai anak Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Yang kedua adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada berapa banyak orang yang tertawan, tidak secara fisik tertawan, tetapi tertawan di penjara dalam kecanduan, di penjara dalam sakit hati, di penjara dalam kebencian. Hari ini dengar baik-baik, Roh Allah yang hidup itu membebaskan kita sebagai tawanan. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Ada beberapa orang di tempat kami, ya kalau misalnya marah itu ya harus memecahkan sesuatu. Kalau berbenturan dengan orang, awal-awal kami masuk Solo, kalau jemaat lagi marah begitu ya masih kasar, masih belum sepenuhnya memberi hidupnya, bawa pisau, ada yang bawa kayu besar, sampai Pak Eri katakan, ayo kalau berani nyawa saya dulu katanya, tapi Roh Allah yang hidup melawat dan semuanya menjadi manis, semuanya menjadi baik, semuanya tunduk kepada otoritas di bawah Allah. Dan sehingga tidak jadi kekerasan secara fisik. Hari ini apa yang masih membuat kita menjadi orang-orang yang tertawan? Roh Allah sanggup membebaskan kita. Yang ketiga adalah Roh Allah ketika bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi penglihatan bagi orang-orang buta.
Orang buta itu tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati hal yang manis, hal yang indah. Saya berdoa kiranya hari-hari ini seperti Daud katakan, Tuhan, buka mataku. Buka mataku Tuhan untuk melihat keajaiban firman-Mu. Buka mataku untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Barusan ada minta papanya didoakan. Saya percaya. Buka mata rohani kita, Roh Kudus membuka mata rohani kita untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Dan hari-hari ini saya percaya lebih dahsyat. Makanya firman Tuhan katakan, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Ayo perkatakan iman. Supaya mata kita terbuka, kita melihat perkara-perkara yang ajaib. Mungkin yang kita lihat, kondisi yang kita lihat, tidak seperti yang kita harapkan, belum seperti yang kita doakan, tapi mata iman kita sudah melihat bahwa telah terjadi kesembuhan, bahwa telah terjadi kemerdekaan, bahwa telah terjadi pemulihan. Amin. Berikutnya, yang keempat, untuk apa? Membebaskan orang-orang yang tertindas. Roh Allah ada di dalam hati kita yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau kesaksian sebentar. Saya ini tertindas sekian tahun. Jadi begini ceritanya. Jadi waktu hamil anak kami yang kedua, yang bungsu ini Miracle, jadi usia kandungan 9 bulan, itu cek kehamilan yang terakhir 1 minggu. 1 minggu sebelumnya itu tensi saya normal. Maaf sebentar, saya cas sebentar. Iya. Tensi saya normal 120, kemudian berikutnya 130 gitu ya, masih normal begitu untuk usia saya, usia 40 tahun, 41 begitu. Tetapi ketika cek lagi, tiba-tiba itu memang seperti halilintar gitu, tiba-tiba ya. Itu tensi itu sampai 170. Kemudian bidannya merekomendasikan untuk langsung masuk, ini tidak boleh ditunda, Ibu harus masuk ke rumah sakit, harus opnam. Begitu masuk rumah sakit tensi 180 itu bahaya untuk ibu hamil ya, tensi tinggi begitu. Nah, Saudara, waktu itu apa yang terjadi singkat cerita setelah lahir ya lewat sesar tentunya. Itu hipertensi masih terus 170. Saya sampai takut tensi begitu ya. Dokternya katakan, oh ini bahaya, ini killer silent killer gitu ya. Ini pembunuh diam-diam begitu. Ibu harus mengkonsumsi obat hipertensi. Kemudian saya cuma mikir, Tuhan, kok seperti ini ya? Ini kan hidupku ini anugerah begitu ya. Saya sudah jaga pola makan dan sebagainya. Kemudian Pak Heri sampaikan begini, non, saya memberi usul tapi kamu yang memutuskan. Kalau kamu minum obat, kamu pasti tergantung dengan obat dan terus-menerus seumur hidup kamu harus minum obat. Tapi pilihan yang kedua, kalau kamu tidak minum obat, kamu harus benar-benar disiplin menjaga pola hidup, pola makan dan sebagainya begitu ya. Saya cuma diam, ada ketakutan yang besar di hati saya. Pak Roh Kudus ingatkan hidupku miliknya Tuhan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk memilih pilihan yang kedua. Saya tidak minum obat, tetapi saya jaga pola hidup saya, pola makan, pola istirahat, begitu ya. Kemudian juga hati saya untuk tetap bersukacita, untuk tidak menyimpan emosi, menyimpan dendam, dan sebagainya. Nah, Saudara, ketika Miracle usia 2 tahun, saya periksa lagi waktu itu di Bali, begitu saya tes tensi saya masih 150. Kemudian berikutnya lagi tensi saya 170. Tuhan Yesus, tolong saya cuma minta, Tuhan, aku minta. Saya mau Tuhan Kau melepaskan aku, memerdekakan aku. Dan satu hal yang saya percaya, saya pernah baca satu pernyataan ya, dikatakan seperti ini bahwa ketika kita memperkatakan firman, ada berapa banyak kesaksian itu hipertensi pun normal kembali. Saya cuma bilang, Tuhan, lebih dari itu aku percaya.
perkataan imanku bahwa mujizat terjadi, mujizat kesembuhan menjadi bagianku. Nah, terus yang terjadi adalah saya perkatakan itu dengan menjaga pola hidup tetap sehat. Singkat cerita, maka saudara, hari Senin kemarin ada undangan untuk vaksin. Saya cuma mikir, Tuhan bagaimana ini? Pasti nanti kan ditensi dulu. Peraturannya untuk divaksin itu 180 ke atas dibatalkan untuk tidak boleh vaksin. Apa yang terjadi, saudara? Suami saya katakan, non, tenang non. Saudara tahu, waktu dokternya datang pakai kostum dokter dan ada APD, pakai APD begitu, saya langsung hati saya shoot, langsung shoot gitu. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Tuhan aku perkatakan tidak ada yang mustahil. Tuhan aku tetap minta. Aku tidak mau tertindas dengan yang namanya hipertensi. Saudara, ajaib Tuhan. Waktu tensi saya 110, bawahnya 80, dan itu untuk usia kami, usia 45, 47 ini masih normal. Wow, saya katakan di hari Senin kemarin saya alami mujizat. Kabar baik untuk saudara dan saya. Roh Kudus yang diam di dalam saudara, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus juga membebaskan saudara. Yes. Saudara, tangkap hatinya Tuhan. Kabar baik yang pertama adalah Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya, yang memerdekakan kita. Terus percaya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membebaskan. Amin. Yang terakhir sekarang kebenaran yang kedua. Kalau kita sudah dipulihkan, Roh Allah mengurapi kita, kita juga diutus untuk memulihkan. Tangkap hatinya Tuhan. Sekarang ayat yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Kak Caca minta tolong. Di tempat saya keluar masuk ini ya. Oke. Kita connect lagi ya. Oke. Saudara, yang terakhir sekarang. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa orang kok setelah dipulihkan berhenti kemudian tidak menikmati pemulihan di segi-segi kehidupan yang lain? Mungkin sudah diberkati, tetapi masih tertindas. Mungkin sudah diberkati, tetapi masih kecanduan. Atau mungkin sudah dimerdekakan, tetapi tidak mengalami yang namanya mujizat berkat itu. Atau berikutnya, sudah dipakai Tuhan untuk melayani, sudah dipakai Tuhan untuk memulihkan, tetapi kemudian berhenti, stop, tidak mau melayani lagi. Pertanyaannya hanya satu, kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Di Roma pasal yang kelima, duduk di sini aja, enggak dengar, enggak masuk ini. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di terjemahan kalau kita belajar bahasa Yunani, akar katanya ini rupanya kasih Allah telah dicurahkan, ini telah dicurahkan dan akan terus-menerus dicurahkan oleh
Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Jangan berhenti berharap. Untuk apa? Dipulihkan. Kalau ada 10 hal dalam hidup kita mau dipulihkan, tapi masih 5 hal saja. Yang lainnya mungkin Tuhan, orang tuaku belum dipulihkan, kakakku belum dipulihkan, keadaan studiku belum dipulihkan mungkin, keadaan keuanganku belum dipulihkan. Jangan berhenti berharap. Amin. Apa yang kita lakukan? Minta Roh Kudus. Apa yang kita lakukan? Minta Roh Kudus mencurahkan kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Minta Roh Kudus terus-menerus mencurahkan kasih Allah itu. Sehingga hati kita penuh dengan kasih. Kalau hati kita penuh dengan kasih, salah satu karakter kasih di 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih adalah mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Jangan berhenti berharap untuk menikmati pemulihan dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Amin. Yang kedua, kalau saudara dan saya dipakai Tuhan untuk melayani. Kalau hari-hari ini ada yang kecewa, mungkin ditolak begitu pelayanan kita, mungkin nggak dianggap pelayanan kita. Jangan kecewa, bangkit. Jangan berhenti berharap saat kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita belum terjadi mujizat. Jangan berhenti berharap. Roh Kudus menolong kita untuk terus berharap. Kasih Allah yang telah kita terima dan terus-menerus dicurahkan Roh Kudus membuat kita tidak akan pernah berhenti berharap dan menolong kita untuk tidak lagi kecewa. Amin. Tangkap hatinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, mari kita lakukan tindakan iman. Boleh taruh tangan kiri kita di dada kita masing-masing. Taruh, angkat tangan kanan kita. Roh Allah, Roh Kudus, kami minta malam hari ini, curahkan kasih Allah, kasih Bapa mengalir memenuhi kami. Kami akan terus berharap sampai pemulihan terjadi, pengenapan janji-Mu terjadi atas hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dipulihkan. Yang kedua, kami minta Roh Kudus mencurahkan kasih Allah untuk kami tidak pernah berhenti melayani, sebab Engkau memakai kami untuk kami juga memulihkan. Dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Ya Allah, ya Syekh. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita nyatakan ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Yes. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi ya kakak. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari angkat suaramu, biara nama Yeshua, biara nama Yeshua. Haleluya, haleluya, haleluya. Biara nama Yeshua. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Laura Glenn Borusianturi yang hari-hari ini siap ujian UTBK SBMPTN biar masuk kuliah Unimed jurusan pendidikan biologi dan tata boga. Pengumuman SBMPTN tanggal 14 Juni ini Tuhan, dan 11 hari pengumuman SBMPTN. Kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang mengangkat kami dalam kemuliaan. Engkau juga yang memuaskan hasrat kami dengan kebajikan-Mu. Kami nyatakan kami sepakat dengan apa yang dirindukan oleh saudara kami Laura ini Tuhan. Terjadi, masuk kuliah seperti yang dirindukan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mamanya yang terkena positif COVID. Kami lepaskan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mama disembuhkan. Kami sudah dengar kesaksian baik dari hamba-Hambamu, dari jemaat-Mu, dari pendeta-pendeta, dan mereka mengalami kesembuhan dari positif COVID. Mereka sembuh sehat sempurna. Tidak ada yang mustahil. Mamanya Kak Laura juga disembuhkan. Malam hari ini mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk keluarga besar Gesianturi, RC Tumorang. Biar kekuatan kesehatan ilahi mengalir untuk seluruh keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat untuk semua yang ada dalam persekutuan doa El Shaddai ini Tuhan. Kami lepaskan anugerah-Mu, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Berdoa juga untuk Kak Lia Tuhan dalam masa ujian. Kami nyatakan Tuhan, dan juga hari-hari ini hikmat Tuhan berlimpah-limpah atas Kak Lia, membuat Kak Lia 10 kali lebih cerdas dari anak-anak yang cerdas lainnya. Karena Kak Lia penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan hati yang takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk Mama Kak Lia yang sedang sakit. Bapak kami nyatakan mujizat kesembuhan juga terjadi saat ini juga. Bangkit dari tempat tidurnya dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, menyembuhkan mamanya Kak Lia. Juga untuk papanya Kak Lia yang sedang bertugas sebagai TNI di Agats, Papua. Kami nyatakan perlindungan Allah sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, dan tiba waktunya nanti bisa bertemu dengan keluarga tercinta dalam kondisi dan kesaksian yang ajaib, perbuatan Tuhan yang ajaib. Sepakat juga untuk Kak Tessa Tuhan, yang besok akan mengikuti ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Hikmat Tuhan turun atas anakmu yang kau kasih ini. Kak Tessa mahir berbahasa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan mengalir. Hikmat Tuhan mengalir. Kak Tessa pintar, Kak Tessa cerdas.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, namamu dipermuliakan atas kami semuanya. Bapak, berdoa juga untuk papanya Yohana Larasati yang kena stroke. Bapak, kami nyatakan Lazarus 4 hari sudah busuk dan Tuhan sanggup membangkitkan dari kematian. Di tempat kami, di tempat hamba-Mu sendiri Tuhan, Engkau juga menyembuhkan Pak Tukijo saja, Tuhan sembuhkan, sembuh dari stroke. Kami percaya papanya Kak Larasati juga tidak ada yang mustahil, sembuh dari stroke-nya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup membebaskan papanya Kak Larasati dari penindasan stroke ini. Merdeka, sembuh, bisa berjalan, bisa beraktivitas kembali. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati seluruh hamba-hambamu, anak-anakmu yang Kau kasih. Terima kasih Bapak. Yang terakhir, kami sepakat Tuhan, tidak akan pernah berhenti kami melayani Engkau. Kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya hari-hari ini hidup kami dipenuhi dengan mujizat. Haleluya. Mari sebelum nanti saya serahkan kepada Kak Ruth. Mari serahkan hidup kita. Hari-hari ini saya percaya kesukaan Tuhan adalah memberkati kita. Amin. Kesukaan Tuhan memulihkan kita. Dan yang kedua, kerinduan Tuhan juga memakai kita sebagai alatnya. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sepakat untuk abangnya Kak Ferdinand Martin Sianturi dan Esron Jaya Sianturi, kakaknya Kak Laura lagi kuliah Universitas HKBP Nomensen jurusan hukum semester 7, mau menyusun skripsi. Kami percaya hikmat Allah berlimpah-limpah. Berdoa juga untuk adik siap Pudan, nama John Christopher Sianturi, dia baru menang SNP TN jalur undangan jurusan agroteknologi, kuliah USUP, biar dia fokus kuliah, nggak malas kuliahnya. Roh Kudus menolong dia untuk bersukacita dalam kuliahnya. Dimeteraikan ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami terima segala perkenanan-Mu atas hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati kami semua yang dengan hati yang mengasihi Engkau, bersama-sama beribadah pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada yang berwajib, Kak Ruth atau Kak Nani. Jesus bless you all. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Orange yang sudah membawa kita dalam refreshing firman. Biarlah Tuhan memberkati selalu keluarganya, diberikan kelimpahan, berkat selalu berlimpah dalam keluarga.
Yes, amin, amin, amin. Diberkati Thank you. pelayanannya juga. Terus memberkati, dan bagi teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya. Biarlah firman yang disampaikan oleh Ibu Orange ini tidak keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi tertanam dalam hati, pikiran, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, mungkin sampai saat ini, mungkin inilah ibadah kami di saat ini, dan juga KKR terakhir di saat ini. Kami sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, selama 3 hari. Tuhan Yesus memberkati selalu, tetap pegang firman, lakukan menjadi pelaku firman. Terima kasih. Amin, Kakak Pendeta. Jesus bless you too. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini adalah seperti yang Kak Noni bilang tadi, ini adalah hari terakhir di mana kami mengadakan KKR 3 hari. Jadi biar teman-teman tahu semuanya bagaimana ketika kami nangis ya. Ketika Roh Kudus memberikan kami rema untuk membuat KKR pencurahan Roh Kudus. Kenapa sih kami mati-matian El Shaddai buat, kami grup El Shaddai para admin buat pencurahan Roh Kudus mumpung kami pada libur. Jadi saat itu biar teman-teman tahu kita quality time ya. Teman-teman tahu bahwa ketika kami mengikuti pencurahan Roh Kudus 10 hari, Roh Kudus memberikan rema. Halo? Oke, Ya, lanjutkan. kedengaran ya suara saya? Oke. Bahwa di situ Roh Kudus berbicara kepada saya secara pribadi bahwa ketika saya penuh urapan, Roh Kudus berkata bahwa buat suatu ibadah pencurahan Roh Kudus. Kenapa sih Tuhan gitu? Jangan egois gitu. Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, jangan egois, bagikan kepada teman-teman. Nah, ketika saat itu saya mendengar rema itu, mendapat rema dari Tuhan itu. Saya begini, saat itu hari apa itu? Lupa. Aku langsung, sudahlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Namun ketika hari Rabu minggu kemarin, ketika kita ibadah seperti ini, hari Rabu kita ibadah seperti ini, kembali lagi ketika saat masuk dalam penyembahan, Roh Kudus kembali lagi mengingatkan kepada aku secara pribadi untuk buat pencurahan Roh Kudus ini gitu. Akhirnya aku langsung sampaikan spontan, oke teman-teman, kita kayaknya akan membuat ibadah untuk pencurahan Roh Kudus. Spontan saat itu, langsung spontan, nggak tahu. Pokoknya pembicaranya nggak tahu siapa, pokoknya intinya langsung spontan dengan berkata seperti itu, oke Tuhan. Dan akhirnya pada hari Kamis, pagi-paginya, aku kepenuhan terus. Jujur pada saat itu aku kepenuhan terus dari pagi sampai aku ikut kuliah, aku nggak bisa fokus. Tanya ke teman-teman semuanya, aku ditanya apa, jawab apa gitu. Karena saat itu aku benar-benar kepenuhan terus, saat itu berbahasa roh terus. Jadi setelah itu aku bilang ke teman-teman yang para admin semuanya, kami 4 orang, yuk kita doa gitu. Sepertinya ada yang Tuhan mau sampaikan. Ketika saat itu Roh Kudus berkata bahwa it's okay, lakukan. Jadi Tuhan suruh untuk lakukan 3 hari. Nah, ketika Tuhan suruh itu hari Kamis, kami langsung malamnya kami langsung sampaikan, kami arahkan teman-teman El Shaddai, ya kan? Kami arahkan untuk bagaimana caranya supaya bisa
dipenuhi oleh Roh Kudus, persiapan-persiapan untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika saat itu kami langsung ambil, Tuhan kami mau melangkah dengan rema gitu. Ketika kami berdoa, kami langsung kepenuhan. Jadi kami adminnya langsung kepenuhan semuanya. Jadi belum berkata-kata sudah kepenuhan. Langsung berbahasa roh kami para adminnya ketika kami berdoa. Terus kami bilang, Tuhan is okay. Kami mau taat. Kami mau belajar taat. Saat itu kami bilang, kami mau belajar taat Tuhan. Setelah itu kami langsung lakukan taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kami lakukan bimbingan dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu kami ajarkan untuk puasa, bagaimana berpuasa. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu ada bimbingan, dan kemudian kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kita akan diberkati oleh hamba Tuhan, dan kami itu tidak tahu hamba Tuhannya siapa, jujur. Kami itu belum dapat hamba Tuhannya. Kami sama sekali belum dapat hamba Tuhannya. Dan kami langsung, aku hubungi pertama ini Bu Arins. Bu, boleh nggak ini? Kami langsung dak-dik, Tuhan, kalau kehendakmu yang jadi, pasti Engkau yang menjamah Bu Arins gitu. Akhirnya terus kami menanti-nantikan jawaban, terus Ibu Aris jawab, iya, terima kasih banyak, siap, sedia. Langsung kami bertepuk tangan. Setelah itu kami bergumul untuk 2 hamba Tuhan. Tuhan, 2 hamba Tuhan ini siapa lagi? Kan Tuhan suruh 3 hari. Gitu. Lakukan 3 hari. Tuhan, sehari aja boleh nggak sih? Gitu. Kok disuruh 3 hari, lama lagi. Mana dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih 1 minggu kita mengadakan Roh Kudus ini, gitu. Setelah itu Tuhan langsung kirimkan, kami situ bergumul, Tuhan, kami nangis, Tuhan, kami sudah sampaikan kepada mereka, kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Ini hamba Tuhannya siapa aja Tuhan. Nah, saat itu hari Senin baru kami dapat, gitu. Hari Senin baru ada hamba Tuhannya, padahal hari Senin, Selasa itu nggak ada yang pembicaranya. Jujur ya. Hari Senin, Selasa itu nggak ada pembicaranya. Tetapi ketika saat itu, namanya Roh Kudus suruh kami taat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah lambat. Selalu tepat waktu. Jadi malamnya jam 7 itu KKR, kurang lebih jam 9 saat itu, baru ada dapat pembicaranya. Dan puji Tuhan, sangat diberkati mulai dari Senin, Selasa, dan Rabu. Sampai detik ini. Dan saya berharap, kami para admin berharap, sekali lagi berharap bahwa jangan berhenti sampai di sini. Usahakanlah dirimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu penting dalam hidupmu. Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidupmu. Jadi seperti itu. Jangan pernah menyanyiakan waktu yang ada. Pergunakanlah hidupmu, pergunakanlah masa mudamu untuk dipakai Tuhan. Karena apa yang engkau tentukan sekarang, apa yang keputusanmu sekarang, itu akan menentukan masa depanmu. Jadi, kami mohon maaf, mewakili para admin, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kami, tutur kata kami dalam membimbing teman-teman semuanya di sepanjang hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan Senin, Selasa sampai sekarang. Kami sekali lagi minta maaf. Semoga semuanya teman-teman bisa diberkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Itu kami. Makanya kami benar-benar menyediakan waktu totalitas Tuhan. Kami capek, jujur kami capek sekali. Tapi kami benar-benar pengen sekali supaya teman-teman dipenuhi Roh Kudus. Ya. Di sini kami ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita mau doa berkat dulu. Baru kita sharing. Oke? Nanti doa berkatnya dipimpin oleh hambanya Bu Arins. Oke teman-teman, mari kita doa. Yes, Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita amenkan setiap kata-kata berkat. Bapak, sebelum kami
saling kembali untuk beraktivitas, lanjutkan apa yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang manis pada malam hari ini, Bapak. Bapak, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Kau memberkati kami, kiranya anugerah limpah rahmat Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari terima segala berkat yang besar ini, segala berkat kebenaran, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita sekalian. Kita terima segala berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin, amin, haleluya. Terima kasih banyak Ibu. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman boleh dong dibuka kameranya. Ya kan? Ayo teman-teman buka dulu kameranya. Kita sharing dulu. Buka semuanya ya. Belajar ketika teman-teman disuruh untuk buka. Apa yang engkau tabur ketika engkau gini. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, Kak mau secara tegas sebagai admin dan sebagai kakak rohani kalian. Kak merasa berdosa ketika Kak tidak menyampaikan kata-kata ini kepada teman-teman semuanya. Kenapa? Siapapun hamba Tuhan yang melayani, Kak bilang, ketika kalian dilayani, ketika kalian disuruh untuk, yuk, buka kameranya. Buka kameranya. Kenapa? Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena hamba Tuhan itu ingin melihat kalian. Karena hamba-hamba Tuhan itu ingin supaya kalian itu diurapi. Terkadang ada pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, tapi karena teman-teman menutup diri, kalian kehilangan yang namanya penyampaian untuk kalian, gitu. Berkat yang sebenarnya untuk kalian, gitu. Jadi Kak secara pribadi Kak nangis ya. Kak bersyukur sekali bisa merasakan yang namanya 3 hari KKR ini. Capek, secara pribadi capek banget. Tapi satu yang Kak ingin, bahwa Kak kalian itu diubahkan oleh Tuhan. Apa yang kalian tabur, itu yang kalian akan tuai. Ketika selalu hamba Tuhan, dimanapun kalian itu, mau itu Zoom, mau offline, mau online, ketika kalian disuruh diperintahkan sesuatu, lakukan. Kenapa? Belajar untuk menghargai. Ketika engkau ingin dihargai, engkau juga harus belajar untuk menghargai. Ketika apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Kak mau sampaikan secara pribadi buat teman-teman ya. Sekarang kalian bisa, kenapa? Kak sangat sedih, jujur secara pribadi Kak sangat sedih melihat semuanya ya. Tapi Kak tetap berterima kasih banyak. Kalian tetap luar biasa. Kalian masih tetap bertahan di dalam El Shaddai. Kalian masih tetap mau dibimbing. Itu yang merupakan apresiasi Kak secara pribadi. Kami para admin mengapresiasi teman-teman semuanya. Dan Kak percaya ada juga yang beberapa dari hari bimbingan itu sampai sekarang, mereka mendapatkan sesuatu. Kak percaya itu.
Tak percaya. Dan sekarang kita sudah selesai. Ketika kalian dipakai Tuhan, ketika kalian dipenuhi Roh Kudus, jangan diamkan Roh Kudus yang ada pada dirimu. Pakai itu. Ya. Jadilah berkat. Seperti visi misi kita, diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Sekali lagi Kak bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih setia. Setia dan terus setia di dalam Elsadai. Terima kasih banyak. Jadilah. Belajar jadi anak yang baik. Buat pemimpin. Kami adalah kakak-kakak rohani kalian. Kami berusaha untuk menjadi bapak yang baik buat teman-teman semuanya. Kenapa? Kami tulus melayani kalian. Kami rindu sekali ketika Tuhan memakai kami. Kami pun rindu supaya teman-teman bisa dipakai Tuhan. Itu kerinduan kami. Ketika kami dipakai luar biasa oleh Tuhan, kami pun ingin supaya teman-teman dipakai oleh Tuhan. Itu kenapa kami buat KKR, itu kenapa kami melakukan pencurahan Roh Kudus. Karena kami sayang sama kalian gitu.